wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Febrian dengan NIM A1A3250093 dari kelas R003 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bab dari buku Globalisasi tentang korupsi dan money laundering. Korupsi dan pencucian uang ibaratnya satu mata uang yang mempunyai dua sisi gambar yang berbeda namun mempunyai kaitan yang sama. Korupsi dan pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang menghancurkan kehidupan negara dan bangsa. Dalam bab ini ada dua bagian dan saya akan menjelaskan bagian pertama tentang isu korupsi. Pada tahun 1990-an, permasalahan mengenai korupsi mulai mendapatkan perhatian khusus dan intensif karena persoalan korupsi telah berkembang dan menjangkit pada komunitas internasional. Komunitas internasional menyebutkan global corruption epidemic dan menganggapnya sebagai suatu masalah yang penting dan membutuhkan penyelesaian yang baru. Baik, yang selanjutnya ada tentang pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Pemahaman suatu masyarakat mengenai korupsi senantiasa berkembang pada saat ini. Dengan berjalannya waktu, masyarakat membuat perbedaan yang lebih tajam antara suap dan tindakan timbal balik atau transaksi. Dalam setiap zaman, suatu masyarakat cenderung menemukan sekurang-kurangnya 4 definisi suap yang berbeda. Pada singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadinya atau sekelompok yang merugikan keuangan negara. Pada bagian selanjutnya, ada faktor penyebab terjadinya korupsi. Dalam faktor penyebab ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor kultural dan faktor struktural atau birokrasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor kultural. Dalam masyarakat seperti Indonesia dan Thailand, faktor kultural yang umumnya mendorong timbulnya korupsi. Misalnya ada nilai atau kebiasaan yang terus berlanjut hingga menyebabkan korupsi. Lalu faktor yang kedua ada faktor struktural atau birokrasi. Faktor ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan dalam masyarakat Indonesia misalnya terutama dipengaruhi oleh kuatnya budaya Jawa. Sebagian besar pejabat atau pegawai birokrasi di Indonesia melihat jabatan itu sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan. Yang kedua, adalah karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi yang berkembang di Indonesia berasal dari birokrasi warisan masa kerajaan di mana struktur birokrasi lebih didominasi oleh budaya patrimonial. Lalu yang ketiga adalah berkembangnya korupsi di Indonesia adalah kuatnya sistem politik otoriter yang dibangun pada masa Orde Baru yang diwarnai oleh kuatnya kekuasaan birokrasi ini. Selanjutnya ada dampak korupsi. Korupsi saat ini telah menjadi extraordinary crime di seluruh dunia. Hal ini karena kejahatan korupsi memiliki dampak yang tidak hanya dalam tatanan pemerintahan sebuah negara, tetapi juga merambah kehidupan masyarakat pada umumnya. Akibat kejahatan korupsi adalah terutama pada sektor pemerintahan dan pada sektor ekonomi. Selanjutnya ada pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia maupun di negara lain-lainnya merupakan hal yang sudah menjadi masalah laten dan sangat sulit untuk diberantas. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memberantas korupsi ini, baik di tingkat negara maupun di tingkat internasional. Pada umumnya pemberantasan korupsi ini dilakukan melalui pembentukan suatu badan atau lembaga pemberantasan korupsi yang disahkan melalui undang-undang. Contohnya di Indonesia ini adalah KPK. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu isu money laundry. Money laundry atau pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau agar seolah-olah tampak berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Selanjutnya pengertian money laundry. Di sini saya akan menjelaskan pengertian money laundry menurut Reuter dan Truman. Pencucian uang atau money laundry adalah pengonversian hasil pendapatan atau pemasukan dari tindakan kriminal menjadi aset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindakan kejahatan awal.
Pendapat ini dikemukakan oleh Reuter dan Truman. Selanjutnya tahapan money laundry. Tahapan money laundry ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahapan menempatkan atau placement merupakan tahapan pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan itu pada suatu bank atau suatu tempat yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk suatu uang tersebut agar tidak teridentifikasi. Lalu yang kedua adalah tahapan pelapisan atau layering. Merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal yang uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana dengan melibatkan beberapa tempat-tempat atau bank di negara-negara di mana di kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang tersebut. Lalu yang ketiga ada tahapan penggabungan atau integration, merupakan tahapan pengumpulan dan penyatuan uang itu kembali yang berasal dari hasil kejahatan melalui tahapan pelapisan dan suatu proses arus keuangan yang sah. Selanjutnya modus money laundry. Modus money laundry ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, 1. Modus orang ketiga, yaitu menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku. Pencurian uang tersebut bisa dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga ini atau orang lain yang berlainan. Lalu yang kedua ada modus smurfing, yaitu pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dan dalam jumlah kecil di bawah batas uang tunai, sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut, untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah modus e-bisnis. Hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet. Baik, yang selanjutnya dampak money laundry. Praktik money laundry ini bisa menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat merugikan, terutama pada sektor ekonomi. Yang pertama adalah dampak pada ekonomi mikro. Yang kedua adalah dampak pada ekonomi makro. Baik, yang selanjutnya adalah upaya pemberantasan money laundry. Teknik dan modus operasi para pelaku money laundry ini terus berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi, tren ekonomi dan perkembangan sosial, sehingga negara juga dituntut untuk terus mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Sangat penting dilakukan riset dan studi yang berkesinambungan dalam upaya memberantas money laundry ini. Meskipun tentunya setiap kebijakan dan upaya yang dijalankan sudah pasti akan memakan biaya, baik secara finansial atau non-finansial. Namun masih banyak negara-negara yang tidak konsisten atau secara komprehensif menerapkan kebijakan anti money laundry ini. Dalam bab korupsi dan money laundry ini dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi, masalah korupsi dan pencucian uang menjadi semakin marak karena eksistensi dari tindakan kejahatan ini melibatkan banyak faktor penyebab yang melintasi batas-batas nasional. Masalah korupsi dan money laundry merupakan sisi gelap dari globalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.